Selamat datang di channel Investor Covid. Di video kali ini saya akan membahas beberapa fakta menarik dari saham JSMR atau PT Jasa Marga Persero Tbk. Apa saja fakta menariknya? Simak video pembahasan ini sampai selesai. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham, dan data yang ditampilkan berdasarkan data terbaru pada 27 April 2025. Sebelum ke pembahasan, kita kenalan dulu dengan PT Jasa Marga Persero Tbk atau JSMR ini. JSMR atau Jasa Marga merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri dan infrastruktur jalan tol terbesar di Indonesia. Jasa Marga didirikan pada 1 Maret 1978, yang berarti sudah lebih dari 47 tahun yang lalu, dengan nama PT Jasa Marga Indonesia Highway Corporation. Kemudian pada tanggal 19 Mei 1981, diubah menjadi PT Jasa Marga Persero. Ini bisnis Jasa Marga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bisnis konsesi jalan tol. Jasa Marga mengelola penambahan kepemilikan hak pengusahaan jalan tol melalui entitas anak dalam bentuk badan usaha jalan tol. Hingga akhir 2024, Jasa Marga memiliki hak konsesi untuk 36 ruas jalan tol sepanjang 1.736 km. Dan dari total panjang konsesi yang dimiliki, 1.286 km diantaranya telah beroperasi. Kedua, bisnis pengoperasian jalan tol. Layanan yang diberikan berupa layanan transaksi dan layanan lalu lintas, serta layanan pemeliharaan. Selain itu, juga menyediakan layanan manajemen preservasi jalan tol dan konstruksi. Dan yang ketiga, bisnis perspektif. Bisnis ini di bidang pengembangan properti atau toll corridor development, tempat istirahat dan pelayanan, dan utilitas, building management, serta bisnis komersil. Jasa Marga melakukan IPO dan melantai di bursa pada tanggal 12 November 2007, dan saat ini memiliki market cap sebesar 32,3 triliun. Fakta menarik Jasa Marga yang pertama adalah kepemilikan mayoritas atau pengendalinya adalah pemerintah atau negara melalui BUMN. Akan tetapi, sekarang sudah dipindahkan ke Danantara di bawah PT Biro Klasifikasi Indonesia. Pemegang saham mayoritas atau pengendali Jasa Marga adalah Pemerintah Republik Indonesia atau negara melalui Kementerian BUMN dengan kepemilikan sebesar 70%. Kepemilikan tersebut terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan lebih dari 5 miliar lembar saham seri B biasa. Pada keterbukaan informasi 25 Maret kemarin, terjadi pengalihan seluruh saham seri B sejumlah lebih dari 5 miliar lembar atau sebesar 70% milik negara Republik Indonesia yang dialihkan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero atau BKI untuk pendirian holding operasional. Negara Republik Indonesia tetap merupakan pemegang saham seri A Jasa Marga dan tetap merupakan pemilik manfaat akhir dari Jasa Marga melalui kepemilikan saham PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero. Siapa PT Biro Klasifikasi Indonesia dan apa alasannya dipilih sebagai holding operasional? Seperti yang telah dijelaskan pada poin 2 di layar, BKI atau PT Biro Klasifikasi Indonesia merupakan perusahaan induk operasional atau holding operasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Dulunya, BKI merupakan BUMN yang bergerak di bidang klasifikasi kapal. Pada tahun 2021, BKI menjadi holding jasa survei yang disebut dengan nama ID Survey, yang merupakan gabungan dari 3 perusahaan BUMN besar yang bergerak di bidang jasa survei, yaitu PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Sukovindo, dan PT Surveyor Indonesia. Dan alasan dipilihnya PT Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI ini, berdasarkan artikel dari The Economic dan Business.com, BKI merupakan perusahaan yang tidak memiliki utang dan mempunyai struktur keuangan yang solid sehingga mempermudah konsolidasi. Dalam proses transisi tersebut, BKI akan mengalami perubahan nama menjadi holding operasional Danantara. Holding ini akan berperan sebagai entitas utama yang mengelola operasional sederet perusahaan plat merah. Dan saat ini, pemerintah telah mengalihkan saham-saham seri B di 52 BUMN melalui mekanisme in-block ke PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero. Kemudian fakta yang kedua adalah Jasa Marga bisa dibilang sebagai market leader di industri jalan tol di Indonesia. Berdasarkan data pada materi Public Expose Jasa Marga, pangsa pasar panjang jalan tol yang dioperasikan Jasa Marga sebesar 1.264 km atau 45% dari seluruh tol di Indonesia. Sedangkan pangsa pasar untuk lini bisnis layanan pengoperasian jalan tol yang dioperasikan oleh entitas anak Jasa Marga
yaitu PT Jasa Marga Toll Road Operator atau JMTO sebesar 53% atau 1.446 km. Sedangkan untuk pangsa pasar lini bisnis layanan preservasi yang dioperasikan oleh entitas anak jasa marga, yaitu PT Jasa Marga Toll Road Maintenance atau JMTM sebesar 41% atau 1.111 km. Jaringan bisnis konsesi jalan tol jasa marga telah tersebar di seluruh Indonesia, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Persentase panjang jalan tol jasa marga 85% atau mayoritas berada di Pulau Jawa, dengan 23% di Jabodetabek dan 62% di luar Jabodetabek. Sedangkan yang di luar Pulau Jawa sebesar 15%. Kemudian, fakta yang ketiga adalah mayoritas pendapatan jasa marga sebesar 59,87% berasal dari pendapatan tol. Pada laporan keuangan jasa marga kuartal 4 2024, pendapatannya sebesar 28,7 triliun, naik 7,3 triliun atau 34,64% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 21,3 triliun. Dapat dilihat, pendapatan jasa marga terdiri dari tiga. Yang pertama, sekaligus yang merupakan mayoritas pendapatan jasa marga, adalah pendapatan dari tol sebesar 17,1 triliun atau 59,87% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut naik 3,2 triliun atau 23,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua, pendapatan dari usaha lainnya sebesar 1,5 triliun atau 5,37% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut turun 75,4 miliar atau 4,66%. Pendapatan usaha lainnya jasa marga meliputi pendapatan BBM SPBU, sewa lahan, penjualan dan sewa properti, serta lain-lain yang dapat dilihat di layar. Ketiga, pendapatan dari konstruksi sebesar 9,9 triliun atau 34,75% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut naik 4,2 triliun atau 73,40%. Pendapatan konstruksi jasa marga merupakan kompensasi untuk jasa dalam membangun jalan tol baru dan meningkatkan kapasitas jalan tol. Kemudian, yang keempat adalah pendapatan jasa marga naik 34%, tapi labanya malah turun 33%. Pertanyaannya adalah kenapa dan kok bisa? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendapatan jasa marga sebesar 28,7 triliun. Naik 7,3 triliun atau 34,64%. Akan tetapi, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 4,5 triliun, turun 2,2 triliun atau 33,24% bandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,7 triliun. Kenapa pendapatan naik 7,3 triliun, tapi labanya malah turun 2,2 triliun? Dapat dilihat, hal tersebut dikarenakan meningkatnya beban umum dan administrasi, serta biaya keuangan, ditambah menurunnya keuntungan nilai investasi asosiasi dan pembelian dengan diskon. Kemudian, fakta yang kelima adalah jasa marga memiliki utang yang besar, bahkan 71% dari total liabilitas merupakan utang berbunga. Sebenarnya poin kali ini bukan fakta menarik sih, cuma fakta saja. Karena yang namanya utang, konotasinya agak negatif, apalagi utang yang berbunga. Total liabilitas jasa marga pada kuartal 4 2024 saat ini sebesar 83,1 triliun, turun 7,2 triliun atau 7,98% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 90,4 triliun. Dan jika kita pilih yang utang berbunganya saja, lalu kita jumlahkan, maka jumlahnya sebesar 59,6 triliun atau 71,68% dari total liabilitas. Jadi, 71,68% utang berbunga tersebut akan terus membebani keuangan jasa marga. Dan dapat kita lihat pada bagian laporan laba rugi sebelumnya, bahwa biaya keuangan pada tahun buku 2024 sebesar 4 triliun, yang mayoritasnya berupa utang bunga bank. Jika jasa marga tidak memiliki utang berbunga yang begitu banyak, pasti laba yang akan diperoleh bisa lebih besar lagi. Akan tetapi, hal tersebut kayaknya tidak mungkin, mengingat bisnis atau industrinya pasti membutuhkan modal yang besar di awal. Jadi, mau tidak mau harus berhutang untuk terus mengembangkan perusahaan. Tapi bagaimana menurut pendapat kalian mengenai utang berbunga jasa marga yang besar ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian yang keenam mengenai historis dividen jasa marga.
Sebenarnya, dividen jasa marga tidak terlalu menarik untuk dibahas, karena pada saat COVID kemarin, absen bahkan dividen, dan persentase yieldnya bisa dibilang kecil. Tapi gak apa-apa, mari kita bahas singkat saja. Berdasarkan data di Stockbit dan annual reportnya, jasa marga rutin bahkan dividen sejak tahun buku 2008. Dan sejak 2008 sampai sekarang, jasa marga hanya absen bahkan dividen cuma di tahun buku 2018, 2020, dan 2021. Untuk tahun buku 2020 dan 2021 pasti dikarenakan COVID saat itu. Jadi, operasional jasa marga bisa dibilang sangat terdampak. Hal tersebut terbukti dengan turunnya pendapatan dan laba jasa marga pada saat itu. Dapat dilihat, pendapatan dan laba jasa marga pada tahun buku 2020 dan 2021 merupakan yang terendah antara tahun buku 2016 sampai 2024. Kalau untuk tahun buku 2018, ada yang tahu kenapa? Kalau ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Sedangkan untuk dividen yieldnya bisa dibilang kecil. Kita ambil contoh untuk dividen tahun buku 2022 dan 2023 yang kumdet di bulan Mei. Untuk dividen tahun buku 2022 sebesar Rp75,69 dan harga saham jasa marga di bulan Mei 2023 sebesar Rp3.250 sampai dengan Rp3.600. Maka jika dijumlahkan, dividen yield jasa marga sebesar 2,1% sampai dengan 2,33%. Sedangkan untuk dividen tahun buku 2023 sebesar Rp37,86 dan harga saham jasa marga di bulan Mei 2024 sebesar Rp4.750 sampai dengan Rp5.450. Maka jika dijumlahkan, dividen yield jasa marga sebesar 0,69% sampai dengan 0,79%. Dari dividen jasa marga 3 tahun terakhir yang dijadikan 2 contoh sebelumnya, maka bisa dibilang saham jasa marga ini kurang cocok bagi investor yang mementingkan dividen untuk berinvestasi. Karena pernah tidak berikan dividen karena memang pendapatannya rendah, serta dividen yieldnya yang terbilang kecil. Kemudian fakta menarik yang ketujuh atau yang terakhir adalah valuasi per jasa marga di bawah 10 kali, sedangkan BBV-nya di bawah 1 kali. Video ini dibuat pada tanggal 27 April 2025. Harga saham jasa marga sebesar Rp4.450. Jadi, per jasa marga saat ini sebesar 7,12 kali, sedangkan BBV-nya sebesar 0,95 kali. Jika dilihat, tentu valuasi segitu sudah menarik bukan? Ditambah kedua valuasi tersebut, nilainya di bawah rata-rata 3 tahun terakhir. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian mengenai saham JSMR atau PT Jasa Marga Persero Tbk ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian mengenai pembahasan saham jasa marga. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ini. Silahkan berdiskusi di kolom komentar atau request pembahasan saham di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.